Oke, kita ke nomor selanjutnya. The curve with equation y is equal to y is equal to x cube minus 2x square plus 5x passes through the origin melalui titik pusat gitu kan. Kemudian yang ditanyakan show that the curve have no stationary point. Jadi kita itu suruh menunjukkan kalau kurva ini tidak memiliki titik stasioner. Oke. Caranya gimana untuk menunjukkan kalau kurva ini tidak memiliki titik stasioner? Tinggal diturunkan ya. Kok diturunkan? Diderivatifkan. Kita pakai derivatif sehingga kalau diderivatifkan kan dapatnya apa? Kalau tes dulu ya. Y sama dengan X pangkat 3 min 2X kuadrat plus 5X. Ini kalau diderivatifkan dapatnya kan dy per dx sama dengan 3x kuadrat min 4x plus 5. Nah, kalau mau nyari stationary point, ini kan disamakan kan 0 dulu kan. Sehingga ini diperoleh 3x kuadrat min 4x plus 5. Kemudian dicari nilai x yang memenuhi. Tapi masalahnya kita disuruh nyari apa itu? Suruh menunjukkan kalau ini tidak memiliki stationary point kan. Artinya tidak ada nilai x. Di sini tidak ada nilai x yang memenuhi. Berarti kita menunjukkannya pakai apa? Pakai diskriminan aja. Masih ingat diskriminan? Kenapa kok pakai diskriminan? Karena ini bentuknya persamaan kuadrat, ya kan? Ini kan x kuadrat min 4x plus 5 kan? 3x kuadrat min 4x plus 5 kan bentuknya persamaan kuadrat atau quadratic equation. Sehingga kita pakai D. D sama dengan apa? B kuadrat min 4 AC. Oke, sekarang kita hitung. D-nya kan sama dengan B kuadrat. Berarti min 4 kuadrat dikurangi 4 kali A. A-nya 3 kali C. C-nya 5. Sehingga ini diperoleh 16 dikurangi. Ini 15 kali 4 ya. 60. Dapatnya berapa? 16 kurangi 60. Dapatnya minus 44. Nah, di sini D-nya kan ketemu minus 44, artinya tidak memiliki akar real. Karena tidak memiliki akar real berarti tidak ada nilai X yang memenuhi, sehingga ini sudah terbukti kalau tidak ada titik stasioner atau has no stationary point. Karena ini tadi sudah terbukti negatif. Oke, sehingga ini sudah terbukti ya. Oke. Kita ke nomor 10 yang kedua sekarang. Denoting the gradient of the curve by M. Find the stationary value of M and determine its nature. Oke. Di sini kan suruh menyatakan kurva M. M itu kan gradient. Gradient kan? Nah, kita ingat gradient itu apa? Gradient itu fungsi dari turunan pertama kan? Atau fungsi dari the first derivative kan? Atau derivatif yang pertama kan? Kita punya y-nya kan sama dengan x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 5x. Sehingga turunan the first derivative-nya atau derivatif pertamanya kan dapatnya dy per dx sama dengan 3x kuadrat min 4x plus 5. Nah, ini M-nya. Berarti M sama dengan fungsi dari 3x kuadrat min 4x plus 5. Kemudian yang ditanyakan apa? Stationary point dari M. Ya sudah, berarti ini harus diderivatifkan lagi. Sehingga akan diperoleh dm per dx sama dengan 6x min 4. Oke. Karena ini nyari stationary point kan. Ini diderivatifkan. Setelah itu sama dengan kan 0. Nah,
Nah, diperoleh 6x min 4. Atau 6x sama dengan 4. Tak sederhanakan x sama dengan 4/6. Tak sederhanakan lagi 2/3 dapatnya. Ini dapat x. Kemudian setelah x ketemu, ingat ini belum selesai loh. Karena yang ditanyakan apa? Oh, find the stationary value of n. Oh, stationary value berarti kita nyari m-nya. Ini kita baru dapat x-nya, tak masukin ke sini atau disubstitusikan. Sehingga tak lanjutin di sini ya. Tak kasih batas gini. M sama dengan 3 kali 2/3 kuadrat dikurangi 4 kali 2/3 plus 5. Ini bisa dihitung sendiri. 3 kali 4/9 dikurangi 8/3 ya. Plus 5. Ini tak sederhanakan. Ini sama ini kan kecoret sebenarnya. Ini tinggal 2. Ini tinggal 3 ya. Berarti kan dapatnya 4/3 min 8/3 plus 5. 4 kurangi 8 kan minus 4. Ini dapatnya kan, oh ya tak samain dulu penyebutnya. 15/3 ya jadinya. Sehingga ini nek tak hitung 4 dikurangi 8 min 4 tambah 15 11/3. Ini M-nya. Dan selanjutnya disuruh menentukan its nature. Nature itu ya sifatnya. Artinya ini kan stationary point. Pilihannya kan bisa maksimum, bisa minimum, atau itu hanya stationary point aja. Sudah dapat ya ini ya. Yang pertama stationary value-nya ini. Ini sudah dapat ini. Atau tak kurang merah aja. Kita tinggal nyari nature-nya atau sifatnya. Maksimal atau minimal. Caranya gimana? Kita pakai second derivative. Kalau second derivative itu ini ya, second derivatifnya dari sini ya. Dari sini ini. Nah, kalau diturunkan kedua nanti kan second derivatifnya kan dapatnya kan d kuadrat m per dx kuadrat. Nah, ini nanti kalau lebih dari 0 itu min. Tapi kalau d kuadrat per dx kuadrat kurang dari 0 justru max atau maksimum. Yang pertama minimum, yang kedua ini maksimum. Kita cek hasilnya positif atau negatif gitu. Oke, ini kakak derivatifkan lagi, tak taruh sini. Berarti d kuadrat m per dx kuadrat gitu kan simbolnya. Ini sama dengan 6. 6 aja ya. Oke. Untuk setiap nilai m kan nek disubstitusikan ke sini, oh kan nggak ada x-nya. Berarti berapapun m-nya, hasilnya pasti 6, gitu kan? Karena 6 berarti hasilnya pasti positif. Karena hasilnya positif, berarti yang mana yang positif? Yang atas ini. Sifatnya apa? Minimum. Nature-nya berarti minimum. Ini nature. Nah, nature itu sifat. Oke, bisa dipahami ya. Berarti ini nilai dari stationary value. Ini nature-nya. Oke, saya kira bisa dipahami. Kita ke nomor selanjutnya yaitu 10 bagian yang ketiga. Showing all necessary working, find the area of region enclosed by the curve, the x-axis, and the line x is equal to 6. Ya, ini harus digambar dulu ya. Kira-kira gambarnya nanti kan kayak gini ini. Oh ya, ingat ini pangkat 3. Ini kan. Ini pangkat 3 kan. Nah, kemudian depannya 3 itu positif. Jadi nanti pasti gambarnya itu naik dari kiri ke kanan itu naik gini. Nah, gini. Ini bisa jadi cuma gini aja. Nah, intinya dari kiri ke kanan naik. Tapi kalau misalkan di depannya X ini negatif, misalkan, depannya X pangkat 3 ya, itu negatif. Misalkan min X pangkat 3, itu dari kiri ke kanan turun. Gini. Ya. Dihafalin aja ya, supaya gampang nanti. Oke, sehingga ini bisa disimpulkan. Nah, nanti kira-kira gambarnya itu naik. Ini kan jelas through the origin. Ini kan through the origin. Berarti ini naik.
melalui origin. Inilah kira-kira gambarnya. Kemudian yang dicari, find the area of the region enclosed by x-axis and the line. Nah, x-axis kan ini sumbu x. Nah ini. Kalau ini y-axis yang sini, kita pakai sumbu x ini. Kemudian line-nya x sama dengan 6. Ini ya. Berarti sini kira-kira. Ini pakai kira-kira aja. Pakai sket aja, 6. Enclosed kan berarti yang sini ini yang ditanyakan. Pakai ini aja. Nah, ini yang ditanyakan. Oke, berarti kita tinggal pakai integral ya. Integralnya kan berarti area is equal to integral kurva ini ya. Integralnya kan dari 0 sampai 6 ya. Batas kanan sama batas kiri. Kemudian ini bentuknya x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 5x. Ini tinggal diintegralkan. Oke. Ini kalau diintegralkan kan dapatnya A sama dengan x pangkat 4 per 4 min 2x pangkat 3 per 3 plus 5x kuadrat per 2. Nah ini dihitung. Batasnya 6 sampai 0. Tinggal dihitung ini ya sebenarnya. Gampang ini. Kita hitung bersama. 6 tak masukin dulu ya. Berarti 6 pangkat 4 per 4 dikurangi 2 kali 6 pangkat 4 per 3 ditambah 5 kali 6 pangkat 2 per 2. Dikurangi otomatis 0 semua ya. Kalau 0 disubstitusikan. Oke. Ini tinggal dihitung. Ini nanti kalau dihitung yang depan ini. Kamu hitung sendiri ya. Nah, nanti dapatnya 324. Kemudian minus yang kedua ini. Nanti dapatnya 144. Dan yang terakhir ini plus ya. Nanti dapatnya 90. Sehingga kalau dihitung nanti dapatnya 270. Sehingga ini area dari daerah yang tertutup ini tadi, yang diarsir ini tadi, dapatnya 270. Oke, saya kira bisa dipahami ya. See you and bye.